Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا نسألك فهم علمائك العاملين وإلهام أوليائك الصالحين. اللهم يا ربنا نسألك يا ربنا حب الخير وأهله واجعلنا يا ربنا منهم واحشرنا يوم القيامة يا ربنا معهم ومع حبيبك سيدنا محمد وارزقنا يا ربنا توبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu-perindu ridha Allah, pendamba-pendamba surga Allah, pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kami cintai. Alhamdulillah saat ini kita diberi lagi dan terus oleh Allah kesempatan untuk kita melakukan kebaikan, berkumpul di tempat yang baik untuk mempelajari ilmu agar kita semakin baik dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan hajat kita. Semoga Allah memilih kita menjadi hamba-hamba terkasih-Nya. Semoga Allah memuliakan kita di dunia dan memuliakan kita nanti di akhirat. Baik, kita masih di majlis hikamnya Ibn Atha'il As-Sakandari. Dan seperti biasa sebelum kita membaca hikam, ada muqaddimah fiqhiyah dengan mukhtasar Abi Suja, atau yang sering disebut dengan takrib, ghayatul ikhtisar. Takrib. Kita sudah sampai kepada bab salat jamaah. Qala Imam Abu Suja rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fid dharaini amin. Sampai kepada bab faslun fi salatil jama'ati, fasal tentang salat berjamaah. Salat berjamaah itu adalah, kalau jamaah artinya kelompok secara bahasa. Cuman di saat kita, tapi dan menurut syariat di dalam bab solat jamaah adalah solat yang terdiri dari imam dan makmum dengan niatnya. Ada imam, ada makmum dengan niat. Niat menggabung, menyambung. Makmumnya niat menyambungkan solatnya dengan imam, imamnya juga dengan makmum. Kita baca ringkas dari kitab Imam Abi Suja ini, kemudian nanti setelahnya, mungkin pertemuan yang akan datang, akan kami bacakan risalah kita tentang sholat berjamaah. Sehingga memang kita perlu perluas pembahasan sholat berjamaah, agar kita sempurna untuk mendapatkan 27 derajat. Baik, termasuk nanti kita bahas tentang hukum-hukum sholat berjamaah menurut madhab yang lain juga. Sekarang kita bicara di dalam madhab kita Imam Syafi'i. Kata Imam Abu Suja, wa sholatul jama'ati sunnatun muakkadatun. Ini kitab ditulis zaman lama, abad keempat kurang lebihnya. Ini kitab lama sekali, kitab Abu Suja ini. Jauh sebelum Imam Nawawi. Ini pendapatnya Imam Rafi'i juga. Setelah ada Imam Rafi'i, nanti ada Imam Nawawi yang datang setelahnya. Kalau menurut Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, salat berjamaah bagi pria yang merdeka adalah fardu kifayah. Fardu kifayah.
Imam Rafi'i sunnah muakkadah yang sangat dikukuhkan. Wa 'alal ma'mumi ayyanwiyal i'timama dunal imami. Di saat dalam sholat berjamaah, maka seorang makmum harus niat nyambung, bermakmum dengan imam. Dunal imami. Kalau imam nggak wajib niat. Kalau makmum wajib niat. Sebab kalau seseorang mengikuti geraknya orang tanpa disambungkan dengan cara berjamaah, maka itu haram. Main-main sholat. Ada orang sholat di belakang, ngikuti di depannya. Waktu rukuk-rukuk ngikuti. Tapi tidak niat menyambungkan, tidak niat berjamaah. Main-main. Haram. Maka seorang makmum karena ngikuti orang, maka dia harus niat menyambungkan sholatnya dengan sholatnya imam. Sehingga sholat itu disebut sholat berjamaah. Adapun imam tidak wajib berniat. Kalaupun seandainya orang ini jadi imam di Masjidil Haram selama 40 tahun, dia tidak niat imamah, tidak niat menjadi imam, sah. Cuman tidak mendapatkan pahala berjamaah. Baik. Nanti akan dijelaskan diantaranya adalah menjadi imam tidak wajib berniat kecuali dalam beberapa sholat. Misalnya, satu sholat Jumat, imam wajib niat. Karena kalau tidak niat berjamaah, tidak sah Jumatnya. Karena Jumat harus berjamaah. Yang kedua adalah niat sholat mu'adah. Mengulang sholat dengan berjamaah. Kan disunahkan kita. Kalau kita sudah sholat, kemudian ada hamba Allah yang belum sholat, ingin kita tolong, maka kita tolong. Dengan cara kita menemani mereka, namanya sholat kita mu'adah, maka wajib berjamaah. Kalau kita jadi imam, wajib niat berjamaah. Kalau tidak, enggak sah. Kemudian ada lagi sholat. Sholat karena nazar untuk berjamaah. Nanti akan kita rinci itu semuanya. Artinya memang musannaf hanya mengatakan dunal imami, memberikan isyarat biar ustadznya yang ngajar nanti mencari sendiri. Namanya juga matan. Kalau makmum wajib, kalau imam tidak. Baik. Wa yajuzu dan boleh ayyatamma bermakmum al-hurru bil abdi, orang merdeka dengan budak. Maksudnya budak juga boleh jadi imam. Budak boleh jadi imam. Wal baligh bil murahiq. Orang yang balik boleh bermakmum dengan orang murahiq. Murahiq itu adalah masa peralihan, mendekati balik, yaitu tamyiz. Sinul murahakati, murahakah, usia-usia mendekati puber. Jadi usia tamyiz sudah mulai membedakan, mulai bisa membedakan antara jamrah wa tamrah, antara api dengan bara, antara bara dengan korma, bisa membedakan tangan dengan kanan dengan tangan kiri, bisa membedakan antara api dengan roti, ya, seperti itu masalah tamyiz. Tamyiz ada dua syarat ya. Yaitu dia bisa membedakan antara kiri kanan, antara roti, api, dan sebagainya. Yang kedua umurnya 7 tahun. Jadi syarat tamyiz ada dua, umurnya 7 tahun. Dia bisa membedakan antara kiri kanan, sudah bisa diajak ngomong, itu tamyiz. Lah orang seperti ini dalam madhab kita Imam Syafi'i sudah boleh menjadi imam. Biarpun dia belum balik. Kita lanjut. Wala tasihu qudwatu rajulin bimra'atin. Tidak boleh seorang laki-laki bermakmum kepada seorang perempuan. Tidak boleh seorang laki-laki bermakmum dengan seorang perempuan. Ya maksudnya itu baik sang kakak ngajari adiknya laki-laki, kakaknya jadi imam. Ya enggak benar, adiknya yang laki-laki jadi imam. Wala qari'in, ini qudwatu qari'in, wala qari'in bi ummiyin. Ummi itu orang, nah ini pembahasan khusus.
Ummi di dalam bab sholat itu adalah bukan orang buta huruf. Ummi aslinya buta huruf maknanya. Dinisbatkan pada ummi, ibu. Jadi kalau orang baru lahir itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Makanya kalau orang disebut ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Nabil ummi. Nabi tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Sengaja Allah buat seperti itu. Bukan sebuah kekurangan. Karena membaca dan menulis anak kecil juga bisa. Sehingga bukan sebuah kelebihan juga orang bisa membaca dan nulis. Tapi memang Nabi dibuat oleh Allah semacam itu untuk mempersiapkan kasih sayang Allah kepada umat ini agar tidak menuduh Nabi ngarang-ngarang. Pun demikian masih dituduh Nabi ngarang-ngarang. Ini kasih sayang Allah kepada umat ini, Nabi diciptakan, dibuat oleh Allah, tidak bisa membaca dan tidak bisa nulis. Sementara untuk belajar baca nulis bagi siapa saja sangat gampang. Oleh Allah dibuat seperti itu. Ini adalah makna ummi secara umum. Tapi makna ummi di dalam bab sholat adalah orang yang tidak fasih di dalam membaca surat Al-Fatihah. Yaitu dia bisa membedakan antara kiri kanan, antara roti, api, dan sebagainya. Yang kedua umurnya 7 tahun. Jadi syarat tamyiz ada 2, umurnya 7 tahun. Dia bisa membedakan antara kiri kanan, sudah bisa diajak ngomong, itu tamyiz. Lah orang seperti ini dalam madhab kita Imam Syafi'i sudah boleh menjadi imam. Biarpun dia belum balik. Kita lanjut. Wala tasihu qudwatu rajulin bimra'atin. Tidak boleh seorang laki-laki bermakmum kepada seorang perempuan. Tidak boleh seorang laki-laki bermakmum dengan seorang perempuan. Ya maksudnya itu baik sang kakak ngajari adiknya laki-laki, kakaknya jadi imam. Ya enggak benar, adiknya yang laki-laki jadi imam. Wala qari'in, ini qudwatu qari'in, wala qari'in bi ummiyin. Ummi itu orang, nah ini pembahasan khusus. Ummi di dalam bab sholat itu adalah bukan orang buta huruf. Ummi aslinya buta huruf maknanya. Dinisbatkan pada ummi, ibu. Jadi kalau orang baru lahir itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Makanya kalau orang disebut ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Nabil ummi. Nabi tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Sengaja Allah buat seperti itu. Bukan sebuah kekurangan. Karena membaca dan menulis anak kecil juga bisa. Sehingga bukan sebuah kelebihan juga orang bisa membaca dan nulis. Tapi memang Nabi dibuat oleh Allah semacam itu untuk mempersiapkan kasih sayang Allah kepada umat ini agar tidak menuduh Nabi ngarang-ngarang. Pun demikian masih dituduh Nabi ngarang-ngarang. Ini kasih sayang Allah kepada umat ini, Nabi diciptakan, dibuat oleh Allah, tidak bisa membaca dan tidak bisa nulis. Sementara untuk belajar baca nulis bagi siapa saja sangat gampang. Oleh Allah dibuat seperti itu. Ini adalah makna ummi secara umum. Tapi makna ummi di dalam bab sholat adalah orang yang tidak fasih di dalam membaca surat Al-Fatihah. Ummi adalah orang yang tidak fasih membaca surat Al-Fatihah. Alhamdu ha bisa jadi kaf. Ya, merubah. Namanya ummi. Tidak boleh. Nanti kita jelaskan. Akan kita baca risalah sholat Jumat ini, sholat jamaah ini insya Allah lebih luas. Jadi insya Allah mungkin kita ambil beberapa pertemuan. Kita juga ingin menyempurnakan sholat berjamaahnya hamba-hamba Allah dimanapun berada. Tapi kita baca bil barokah kepada matannya. Kita baca matannya Abi Suja ini ringkas saja. Jadi menurut madhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan kalau orang itu ummi, tidak boleh jadi imamnya qari. Jika Anda punya bacaan benar, fasih, bermakmum dengan orang yang haknya jadi kaf, maka
Tidak boleh. Ini pendapat yang kukuhkan pendapat yang pertama dalam mazhab Imam Syafi'i, li'anna al-ibrah bi'tiqadil ma'mumi la bi'tiqadil imam. Yang dianggap menurut makmum. Kalau menurut makmum tidak sah, nggak boleh ngikut. Sementara makmumnya adalah seorang yang bacaannya fasih, menurut makmum imamnya tidak sah, maka menurut makmum tidak sah, maka tidak boleh ngikut. Tapi pendapat yang kedua adalah ibrah bi'tiqadil imami. Ya karena menurut imam adalah sah, maka kita boleh ngikutinya. Sebab dia memang bisanya begitu, haknya jadi kaf, bulat, ghinnya nggak tahu jadi apa itu. Memang orangnya bisanya begitu. Maka karena dia bisanya begitu, sah bagi dia. Maka begitu juga orang yang mengikutinya sah. Ini mendapat kedua dalam mazhab Imam Syafi'i. Maka jangan kaku juga belajar dalam hal yang semacam ini. Karena mungkin suatu ketika akan dihadapkan dengan sebuah pertanyaan. Kita bermakmum dengan orang yang tidak baca bismillah misalnya. Kalau ikut pendapat Imam Syafi'i yang pertama yang dikukuhkan, maka tidak sah. Karena yang tidak baca bismillah Fatihahnya tidak sah, karena tidak sah menurutku, maka aku tidak boleh ikut dia. Berat? Baik. Seperti itu. Kemudian wa fi mawdi'in wa ayyu mawdi'in shalla fil masjid bi salatil imami wa huwa 'alimun bi salati ajja'ahu ma lam yataqaddam alaihi. Fi ayyu mawdi'in, dimanapun tempat shalla seseorang melakukan salat fil masjidi, selagi di dalam masjid, wa huwa 'alimun bi salatihi, dan dia tahu tentang salatnya imam, gerak-geriknya atau dengar, ajza'ahu, maka sah salatnya, malam yataqaddam alaihi, selagi tidak mendahulunya. Lihat, belajar fikih ini kalau tidak pakai guru bisa-bisa terjerumus betul. Kalau orang Arab ngerti bahasa Arab, baca juga faham begini ini. Jadi imam di mana, pokoknya jarak sama makmum dengan imam biarpun jauh, selagi masih di masjid, sholatnya sah. Anggap saja ini masjid, imamnya di pojok sana, makmumnya di pojok sini, sah. Selagi di masjid. Asalkan makmum jangan di depannya imam, jangan lebih dekat ke kiblat daripada imam. Ini bab sihhatus sholati, sihhatul jama'atin, ini tentang bab sahnya berjamaah, bukan untuk mendapatkan fadilah jamaah. Kalau mendapatkan fadilah jamaah enggak sah. Orang jauh-jauhan dari imam, bukan enggak mendapatkan sholat, enggak mendapatkan fadilah jamaah, biarpun sholat sahnya, sholat berjamaahnya sah. Ini kadang santri bacanya ini saja langsung, dan kita ini bukan menemukan di alam nyata ini. Dia malas masjidnya di sana, ini kotaan kamarnya, itu sholat di kamarnya sendiri. Padahal masjid juga masih kosong. Kenapa? Ini kan tidak sampai 300 dirham nih. Oh, sudah mulai berhujjah dengan fikih. Sementara dia salah paham, barangkali suka ngeliwat saja dia. Tidak belajar dengan benar. Itu hanya masalah sahnya. Jadi kalau di dalam masjid, memang kalau masalah kesahan berjamaah, imam di mihrab, makmum di paling belakang masjid, pokoknya masih dalam masjid, sah. Biarpun jaraknya ber-500 meter. Yang penting melihat gerakannya atau dengar suaranya. Tapi kalau di luar masjid, sah juga, asalkan tidak melebihi daripada 300 dirham. Ya, 300 dirham itu berapa? 150 meteran. So, satu dirham kurang lebihnya adalah setengah meter, kurang lebih ini, setengah meter kurang lebihnya. Nah, coba aja kalau nerapkan zahir nas begini tanpa memahami dari guru kan repot. Makmum di sana, imam di pojok sana. Ini bukan masjid. Makmumnya imamnya di sana, kita makmum sini. Selagi kita tidak sampai lebih dari 150 meter, maka sholat kita sah. Sah berjamaah, tapi tidak mendapatkan fadilah jamaah kalau tidak memenuhi aturan-aturan sholat berjamaah. Kalau di masjid tadi disebutkan, pokoknya masih di dalam masjid, biarpun jaraknya jauh, tetap sah. Ini masalah keabsahan. Bukan keutamaan, bukan mendapatkan pahala jamaah yang dijanjikan 27 derajat. Wa in shalla fil masjidi wal ma'mumu kharijal masjidi, kalau ada seorang makmum, imam di masjid dan makmumnya di luar masjid, qariban minhu, tapi dekat, wa huwa alimun bi sholatihi, dan yang di luar masjid bisa mendengar, mengetahui salatnya imam, wala haila hunaka, enggak ada pembatas, jaza. Semacam ini, itu masjid. Kita sholat di aula sini, kelihatan yang di masjid sana, maka sah sholat kita jaza.
Biarpun kita tidak melihat imam, tapi kita melihat orang yang melihat, orang yang melihat, orang yang melihat imam. Baik, kita baca nas saja, natannya aja. Nah, kalau ringkasannya aja, nanti insya Allah pertemuan akan datang lebih detail lagi. Kalau di luar masjid, atau masjid dengan orang di luar masjid, maka yang dihitung adalah dari ujung masjidnya. Jika dari ujung masjidnya dengan bangunan godaan kamar santri tadi, tidak lebih dari 150 dhira, 150 meter, atau tidak lebih dari 300 dhira, selagi masih 100 meter, sah, biarpun kita sholat di godaan, di kamar, istilah Jawa itu gotakan. Memang yang waktu itu yang kita temui adalah bahasanya nyebut gotakan. Sholatnya yang gotakan, di kamar. Dia di kamarnya, ada jarak, kemudian ada masjid situ. Antara kamar dengan masjid 100 meter, sah. Cuman tidak mendapatkan pahala jamaah. Fadilah jamaah. Nah, ini loh yang sering kita temukan. Maka nanti insya Allah akan kita sempurnakan dengan penjelasan-penjelasan tentang syarat-syarat kesempurnaan sholat berjamaah agar kita mendapatkan janji dari Rasulullah, janji Allah melalui lisan Rasulullah untuk mendapatkan 27 derajat. Bukan hanya asal berjamaah, tidak ada aturan-aturannya sesuai yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan membaca risalah salat berjamaah. Baik, kita langsung saja kepada hikamnya Ibn Athaillah Sakandari. Berkata Imam Ibn Athaillah Sakandari rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidati fid darain amin ila anqal. Ajhalun nasi man taraka yaqina ma indahu lidhanni ma indan nasi. Orang bodoh banyak, tapi ada yang lebih bodoh. Paling bodohnya orang itu adalah yang dia lebih mengikuti dugaannya orang daripada keyakinan dirinya sendiri. Kita sholat di aula sini, kelihatan yang di masjid sana, maka sah sholat kita jaza. Biarpun kita tidak melihat imam, tapi kita melihat orang yang melihat, orang yang melihat, orang yang melihat imam. Baik, kita baca nas saja, natannya aja. Nah, kalau ringkasannya aja, nanti insya Allah pertemuan akan datang lebih detail lagi. Kalau di luar masjid, atau masjid dengan orang di luar masjid, maka yang dihitung adalah dari ujung masjidnya. Jika dari ujung masjidnya dengan bangunan godaan kamar santri tadi, tidak lebih dari 150 dhira, 150 meter, atau tidak lebih dari 300 dhira, selagi masih 100 meter, sah, biarpun kita sholat di godaan, di kamar, istilah Jawa itu gotakan. Memang yang waktu itu yang kita temui adalah bahasanya nyebut gotakan. Sholatnya yang gotakan, di kamar. Dia di kamarnya, ada jarak, kemudian ada masjid situ. Antara kamar dengan masjid 100 meter, sah. Cuman tidak mendapatkan pahala jamaah. Fadilah jamaah. Nah, ini loh yang sering kita temukan. Maka nanti insya Allah akan kita sempurnakan dengan penjelasan-penjelasan tentang syarat-syarat kesempurnaan sholat berjamaah agar kita mendapatkan janji dari Rasulullah, janji Allah melalui lisan Rasulullah untuk mendapatkan 27 derajat. Bukan hanya asal berjamaah, tidak ada aturan-aturannya sesuai yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan membaca risalah salat berjamaah. Baik, kita langsung saja kepada hikamnya Ibn Athaillah Sakandari. Berkata Imam Ibn Athaillah Sakandari rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi
wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidati fid dharain amin ila anqal. Ajhalun nasi man taraka yaqina ma indahu lidhanni ma indan nasi. Orang bodoh banyak, tapi ada yang lebih bodoh. Paling bodohnya orang itu adalah yang dia lebih mengikuti dugaannya orang daripada keyakinan dirinya sendiri. Dia meyakini tapi nggak mengikuti keyakinannya. Tapi dugaan orang malah diikuti. Ini ada hubungannya dengan kemarin masalah sanjungan. Kalau ada orang menyanjung kita, lihat para kekasih Allah kalau disanjung dia malu. Ini ada hubungannya dengan kemarin, hikmah yang kemarin. Sekarang begini. Kalau kita menilai seseorang dengan penilaian yang baik, itu kan husnudzon, namanya dugaan baik kita. Hakikat hatinya kita tidak tahu. Kalau ada orang menyanjung kita itu karena husnudzonnya dia, hakikat kita dia tidak tahu. Kita punya lintasan-lintasan kotor di hati kita. Mungkin kita macam-macam segala kejelekan di hati kita. Dia tidak tahu. Karena ditutup oleh Allah. Min jamali sitrih. Indahnya sitir Allah. Sehingga mereka tidak melihat kita. Kalau ada orang menyanjung kita itu karena dia menduga baik kepada kita. Baik. Paham? Jelas? Kalau ada orang menyanjung kita, itu atas dasar dugaan. Karena dia tidak tahu hati kita yang sesungguhnya. Dan memang kita diajari untuk husnudzon. Maka dari itu, apa yang mereka lakukan atau yang terjadi pada mereka itu karena dalam irama prasangka baik kepada kita. Nah, selanjutnya, aku atau kita tentu sangat lebih tahu tentang diri kita. Hati kita busuk, masih ngedengki sama seseorang, kemunafikan. Ini yakin, kita yang tahu kok. Kita ini kalau jujur kita semua ini, kalau makanya kemarin kita sampaikan berkali-kali, kalau seandainya dibuka kejelekan kita di depan orang sudah nggak enak kita duduk. Berarti sesuatu yang kita tahu dan dia tidak tahu, berarti kita yakin kalau tahu kita ini, subhanallah, mungkin kita kotor hati kita, mungkin kita masih ya pura-pura kurang bisa istiqomah, ya jelek sebetulnya. Mereka tidak tahu. Karena mereka tidak tahu, mereka telah ditutup oleh Allah, maka dia husnudzon kepada kita. Dzonnya mereka. Adapun kita yang tentang diri kita, tentu sangat tahu diri kita sendiri. Lintasan-lintasan hati, kotoran hati kita. Maka orang yang sangat bodoh itu adalah yang lebih mengikuti dugaannya orang daripada keyakinan dirinya sendiri. Kita buat contoh. Contoh tidak etis memang. Kurang elok, kurang cantik contoh. Cuman kadang ini penting. Seseorang, mohon maaf, buang hajat di toilet. Semua orang tahu, kalau sudah hajat dibuang, bagaimana itu kotoran harus buang. Kemudian dia keluar. Setelah keluar, orang setelahnya berkata, Masya Allah, wangi sekali. Lihat. Dia tuh tahu kalau nggak wangi. Maka akan menjadi bodoh dan gila kalau mengatakan, siapa dulu wong saya yang punya saya. Loh, gila dia. Ya kayak begitu. Kisah yang disebut oleh Ibn Athar ini kayak begini ini. Kok gampang tergiur disanjung. Orang tuh menduga kamu. Kamu yang lebih tahu tentang dirimu. Malah kok ikuti dugaan orang. Dengan keyakinanmu sendiri kamu tidak mau ngikuti. Makanya, ajhalun nasi. Paling bodohnya orang. Ini sebetulnya Imam Ibn Athaillah ini ingin mengasah kita. Agar kita punya kebiasaan adalah lahir dengan batin itu sama. Jadi kalau orang menyanjung kita, kemarin doanya Allah, maj'alni kama yadhunnun, ya Allah jadikan aku seperti mereka duga. Setelah diduga sama seseorang itu, bukan kita malah terbang, tapi kita malah koreksi, ingin mewujudkan seperti dugaannya orang tersebut.
Terus tetap ada sanjungan, dia terus merasa, astagfirullah ya Allah, aku disanjung, astagfirullah, saya itu kotor. Saya akan coba bersihkan lagi. Terus berusaha. Kapan ada sanjungan, dia tidak akan terlena. Justru dia akan malah koreksi diri. Dia malu kepada Allah di saat disanjung. Karena ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba. Kalau orang seperti ini kapan disanjung dia merasa malu. Kemudian dia selalu koreksi diri. Dia merasa malu karena dia tidak pantas disanjung. Kemudian dia ingin memantas-mantaskan diri. Menata hatinya, membersihkan hatinya, memohon kepada Allah. Sampai hatinya pantas. Sehingga betul dikatakan oleh para ulama. Tasawuf itu apa sih? Sufi itu adalah orang. Lautifa biqalbihi amamal malak. Kalau seandainya hatinya ini dibongkar, ditunjukkan di depan orang, sudah nggak malu lagi. Kenapa? Zahirnya baik itu sesuai dengan batin yang baik. Bahkan sariratihi, ke batinnya khairan, lebih bagus daripada zahirnya. Nah ini ya Imam Ibn Athaillah Sakandari ingin membawa kita ke sana. Jangan kita mudah terlena dengan sanjungan zahir kita karena mereka hanya melihat zahir kita. Akan tapi bagaimana setelah mereka sanjung kita langsung korek. Kalau tidak pantas, ayo kita benahi. Sehingga antara sanjungan yang diberikan oleh orang tersebut dengan keberadaan kita adalah sesuai. Yang repot ya tadi disanjung itu padahal dia tahu dirinya punya borok banyak. Dan rata-rata orang kan seperti itu. Orang bodoh itu dibilang bodoh nggak mau. Termasuk min fadli ilmi, keutamaan ilmu adalah orang bodoh pun dibilang alim langsung bangga. Masya Allah dia alim, Masya Allah. Padahal dia bodoh. Oh, iya, ini, pakai imamah, pakai ini. Ngomong 2-3 kalimat, benar kalimat. Orang langsung menyanjung, alim. Yang nyanjung juga orang bodoh. Oh dia langsung bangga, alim. Padahal dia nggak ngerti apa-apa. Dia matematik 2 kali 2 aja salah terus, tak tanya Pak, ini jago matematik. Masa langsung bangga begitu? Ya gila dia orang paling bodoh. Cuman karena dia sadar sudah terlanjur disanjung sama orang, dia ngadu kepada Allah, ya Allah gue disanjung sama orang. Allah maj'alni kama yadunun, ya Allah jadikan aku seperti yang mereka duga. Terus berlatih dia. Benah diri. Nah ini untuk bisa berbenah itu kan ngikuti apa? Bukan ngikuti dzannya dia, ngikuti keyakinan kita. Beda. Berbenah kita ini bukan kalau kita ngikuti omongan dia akan berbenah. Kita dibilang, oh Masya Allah, orang alim, ya sudah. Nggak berbenah, kenapa? Ya, sudah tergiur. Berarti dia lebih mengikuti dzannya orang lain daripada keyakinannya. Lah, kalau dia mengikuti keyakinannya, apa yang terjadi pada dirinya? Dia buat perubahan dong. Karena yang dilihat di dalam dirinya adalah banyak kekurangan. Yakin dia, aku yang melakukannya. Itu terjadi padaku. Aku banyak kekurangan. Aku harus berubah. Nah, dia mengikuti keyakinan yang ada padanya. Lalu dia membuat perubahan. Agar sesuai dengan dugaan orang tersebut. Bahkan lebih lagi. Nah inilah. Sufi. Ahli tasawuf. Selalu kerjaannya membersihkan hatinya. Sehingga hatinya kalau seandainya dibongkar. Ditunjukkan di hadapan orang. Maka sudah nggak malu lagi. Sebab antara zahir dengan batinnya sama. Bahkan batinnya lebih bagus daripada zahirnya. Allah. Ini masih ada hubungannya dengan sebelumnya. Maka ini mari kita semua terus berusaha. Jadi sebetulnya Ibn Athaillah Sakandari itu adalah seperti naik tangga di bab masalah. Agar kita tidak tergiur dengan sanjungan, agar kita bisa koreksi diri dan seterusnya itu. Lihat mirip-mirip. Kalau satu tangga itu kan mirip-mirip. Satu mirip. Tapi sebenarnya naik. Sudah tergiur. Berarti dia lebih mengikuti dzannya orang lain daripada keyakinannya. Lah, kalau dia mengikuti keyakinannya, apa yang terjadi pada dirinya? Dia buat perubahan dong. Karena yang dilihat di dalam dirinya adalah banyak kekurangan. Yakin dia, aku yang melakukannya. Itu terjadi padaku. Aku banyak kekurangan. Aku harus berubah. Nah, dia mengikuti keyakinan yang ada padanya. Lalu dia membuat perubahan. Agar sesuai dengan dugaan orang tersebut. Bahkan lebih lagi. Nah inilah. Sufi. Ahli tasawuf. Selalu kerjaannya membersihkan hatinya. Sehingga hatinya kalau seandainya dibongkar. Ditunjukkan di hadapan orang. Maka sudah nggak malu lagi. Sebab antara zahir dengan batinnya sama. Bahkan batinnya
lebih bagus daripada zahirnya. Allah. Ini masih ada hubungannya dengan sebelumnya. Maka ini mari kita semua terus berusaha. Jadi sebetulnya Ibn Athaillah Sakandari itu adalah seperti naik tangga di bab masalah agar kita tidak tergiur dengan sanjungan, agar kita bisa koreksi diri dan seterusnya itu. Lihat mirip-mirip. Kalau satu tangga itu kan mirip-mirip, satu mirip. Tapi sebenarnya naik terus. Mulai dari kemarin kan hikmahnya kan seolah-olah ke arah sini saja, padahal tidak. Seperti orang naik tangga mirip. Oh ini kayak sudah saya injak tadi, sudah saya injak. Mirip ini tak tahu sampai di atas. Nah ini sudah mulai tinggi gitu. Bahwasanya apa? Menyadari bahwasanya apa? Aku harus koreksi diri, aku harus berbenah. Aku tidak boleh tergiur dengan sanjungan. Maka yang sudah sampai kepada hikmah ini, sudah hikmah yang kemarin sudah nggak perlu lagi. Hikmah kemarin kan kalau ada yang menyanjungmu, seorang kekasih Allah kalau disanjung dia malu, kan begitu. Tapi kalau sudah makom ini pasti yang kemarin pasti dipenuhi. Kenapa? Sekarang hikmah ini adalah hikmah kesadaran bahwasanya dia harus mengikuti keyakinan yang ada dalam dirinya. Aku punya banyak kekurangan, aku punya banyak kesalahan, dan dia tahu, semua orang tahu kesalahannya. Maka kadang dalam berdoa kita pun ya doa, ya Allah ampuni dosaku yang kau malah lebih tahu. Kalau disebut orang lain nggak boleh tahu, disebut kita tahu kok. Yang ada orang buka aurat kemudian kita ngelirik pelan-pelan satu lap dua lap tuh Allah tahu kok. Kita juga tahu kok. Biarpun muridnya mengatakan, Masya Allah Ustadz kita tuh menjaga matanya. Allah, Masya Allah. Padahal tadi tidak tahu berapa spion sudah dilihat begitu. Bisa jadi begitu. Kita harus jujur dengan diri kita. Buka kelambu mungkin di mana begitu. Nah ini dia tahu kalau tadi matanya sudah jelalatan tadi. Dia ngelihat aurat tadi. Lesannya nggak benar tadi. Pikirannya kotor tadi. Muridnya mah nggak tahu, murid mah wali kekasih Allah. Lah, husnudzon dia dengan dzon kita yakin kita dengan segala kekurangan kok. Nah, ini kan pangkat kan tinggi banget nih pangkatnya. Kapan disanjung oleh seseorang, langsung dia nengok dirinya. Koreksi dirinya. Menyadari dirinya. Pertama kalau sudah ada kebaikan itu dari Allah SWT. Bisa dicabut sewaktu-waktu. Maka dia minta kepada Allah perlindungan. Agar tidak dicabut. Kalau dia jelek minta lebih baik. Terus dan seterusnya. Nah ini. Maka kalau seperti itu kisahnya. Maka dia bukan menjadi orang paling bodoh. Bahkan menjadi orang paling pintar. Karena apa? Dia mengikuti apa yang telah diyakininya dan yang dilihatnya. Di dalam dirinya. Memang dosa kan harus ditutup. Dan Allah sendiri as-sittir yang maha menutup. Nah ini maknanya apa? Bukan maknanya ngajari kemunafikan, oh tidak. Maknanya ini agar orang itu tidak prasangka kepada kita. Agar memudahkan bagi kita untuk koreksi. Untuk taubat. Kalau sudah putus asa repot. Kekurangan-kekurangan yang dilakukan seorang hamba ditutup oleh Allah. Agar kita tuh kalau tobat tuh kembali itu gampang. Kalau sudah orang putus asa dengan kesalahannya nggak bisa tobat. Merenungi kesalahannya terus dan setiap saat tidak pernah henti. Karena yang mendasari pikirannya adalah dia adalah manusia yang mahalul khoto'i wan nisyan, yang mungkin sekali tempatnya khoto' salah dan tempatnya lupa. Terus seperti itu. Kalau orang semacam ini kira-kira kapan kepleset? Itulah kekasih Allah. Yang cara berfikirnya dibimbing oleh Allah. Cara bertutur kata dibimbing oleh Allah. Itulah kekasih Allah yang disebutkan. Aku akan menjadi pendengarannya. Aku akan menjadi penglihatannya. Aku akan menjadi tangannya. Allah menjadi tangannya. Tidak akan digunakan untuk mengambil yang haram. Lesannya tidak akan berucap yang haram. Terbimbing terus. Nah, kalau sudah terlatih semacam ini, akan terjauhkan hamba tersebut dari sifat yang sangat dibenci oleh Allah, ada sifat kemunafikan. Munafik action. Pengen disebut sebagai wali, wah, ngaku ketemu Nabi, wah, karat kedip, dusta. Nggak masuk hikmah ini.
Wong yang mimpi ketemu Nabi saja disanjung sama orang di ketakutan, kok apalagi yang berbohong. Nggak masuk wilayah ini. Hati-hati yang suka bohong. Orang tertipu dia, wah, orang menyanjungnya, masuk ketemu Nabi Muhammad, dusta dia. Oh, bahaya. Ya, sebetulnya apa? Dia tuh ngerti dirinya bohong. Dia itu bohong, dia itu nggak bener. Lihat bodoh sekali kan? Dia tahu kalau dia itu bohong. Cuman karena apa? Dia ingin menampil, ingin tampak, ingin tampil di depan orang kalau dia itu baik. Dia berbohong kalau ketemu Rasul itu berbohong dia. Nah ini loh kebodohan yang luar biasa. Apakah bisa dapat wilayah? Nggak mungkin dapat wilayah orang nggak begitu. Dapat kewalian nggak mungkin gelar kewalian. Justru ini loh yang dapat kewalian, yang dia selalu menyadari segala kekurangan dan diikuti keyakinannya akan kekurangannya, kemudian dari situlah dia akan berbenah. Berbeda tadi yang si bodoh, mengikuti dugaan orang, orang menduga baik langsung, oh ya memang betul aku seperti yang kau katakan, nggak akan bisa tambah baik karena dia sudah terlanjur tergiur, terpesona, tertipu dengan sanjungan orang lain. Tapi yang si cerdas, setiap sanjungan akan menggugah hatinya untuk koreksi diri. Jangan sampai sanjungan tidak sesuai dengan apa yang ada dalam dirinya. Bahkan takut kepada Allah, minta semoga Allah menjadikan sanjungan itu benar sesuai dengan yang ada pada dirinya. Dan semoga Allah mengampuni dianya, diri, minta pada Allah. Seperti kemarin doa yang kita bacakan. Nah, inilah yang diinginkan Ibn Atha al-Sakandari. Menjadi hamba yang terus mengoreksi dirinya. Agar bisa berbenah. Tidak mudah tergiur dengan sanjungan. Terpesona dengan sanjungan. Terbang dengan sanjungan. Bahkan sadar betul bahwa sanjungan itu adalah, kalaupun ada kelebihan, kebaikan, maka itu semua dari Allah. Tidak ada modal baginya. Nah ini kan puncak keimanan. Itulah kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Ajhalun nasi, paling bodohnya manusia adalah man taroka yakina ma'indahu, meninggalkan keyakinan yang ada pada dirinya, lidhanni ma'indal nasi, malah lebih percaya dengan dugaannya orang. Jadi yang gampang terpesona dengan sanjungan, tidak bisa koreksi diri, itu adalah orang yang dungu, orang yang bodoh. Maka ayo, mulai dari di saat disanjung kita harus merasa malu, kemudian setelah itu kita koreksi dalam diri kita, agar kita tidak berbeda dengan sanjungan orang tersebut, bahkan harus kita jadikan diri kita, batin kita lebih bagus daripada apa yang mereka lihat dan apa yang mereka sanjungkan. Wallahu a'lam bissawab. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna, unsurna wa la takhdhulna, wa afina wa la tumridna, wa akrimna wa la tuhidna, wa athirna wa la tusal alaina, innaka ala syaidir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Ya Allah, kami dengar ya Allah dari pertanyaan-pertanyaan yang dihadirkan banyak kisah perceraian.